Tidak saja karena wilayah yang luas dengan penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia juga dipandang dunia internasional karena memiliki angkatan perang yang sangat besar. Kemampuan prajurit Tentara Nasional telah menjadi perbincangan militer di berbagai negara, menjadi yang terkuat dan disegani di Asia Tenggara serta Asia. Merujuk lembaga Global Firepower, dengan jumlah prajurit mencapai 800.000, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 negara-negara dunia. Tak hanya memiliki serdadu yang mumpuni, kehebatan militer Indonesia juga didukung alat utama sistem pertahanan yang canggih. Yang patut dibanggakan, alutsista yang ditopang persenjataan modern merupakan buatan dalam negeri. Karya anak bangsa itu telah mendapat pengakuan militer dunia. Sejumlah senjata buatan Pindad dibeli dan menjadi andalan militer negara tetangga seperti Singapura, Kamboja, Malaysia, Filipina, hingga Mali, Oman, dan Afghanistan. Inilah sederet senjata super canggih buatan anak bangsa yang membuat gempar dan menghebohkan dunia. Yang pertama adalah senapan sniper SPR-2. Senapan anti-material yang merupakan anggota senapan arai presesi tinggi ini mampu menjangkau target dengan jitu dalam jarak lebih dari 2 km dan memiliki 3 efek amunisi sekaligus, menembus, membakar, dan meledakan. Bahkan SPR-2 ini diklaim mampu menembus kendaraan berlapis baja sekalipun. Keunggulan spesifikasi sangat banyak. Senapan tembak tunggal ini memiliki aksi baut dengan penglihatan optik dan a multi-baffle muzzle brake untuk mengurangi kekuatan hentakan. Sniper berkali berpeluru 12,7 mm ini juga dilengkapi teknologi yang bisa melihat sasaran di malam hari. Dengan kapasitas sedemikian mengerikan, adalah wajar bila senjata ini ikut masuk ke dalam ulasan situs weaponsystem.net yang disandingkan dengan senjata canggih seperti DSR Precision, DSR 50 buatan Jerman. Dengan kecanggihan ini, sniper SPR-2 telah dipesan banyak negara. Yang selanjutnya adalah senapan penembak runduk tipe SPR-3. Konsep SPR-3 hampir serupa dengan SPR-2, yang membuat keduanya berbeda terletak pada kaliber peluru yang lebih kecil dari pendahulunya, yaitu 7,62 mm. Namun SPR-3 memiliki keunggulan, di mana desainnya lebih presisi dan bodi yang lebih ringan untuk pergerakan dalam medan pertempuran. Sniper yang memenuhi standar NATO ini juga dilengkapi dengan teropong bidik untuk meningkatkan akurasi tembakan pada jarak 1 km. Dan yang mencengangkan adalah jarak tembaknya yang bisa mencapai 900 meter dengan kecepatan peluru keluar dari laras 800 hingga 810 meter per detik. Dengan keunggulan yang tinggi, SPR-3 juga pernah direview weaponsystem.net. Senapan penembak runduk 4 kaliber atau SPR-4. Sebagai generasi terbaru, SPR-4 ini melengkapi jajaran senapan penembak runduk atau senjata sniper sebelumnya. Di antaranya SPR-2 dengan kaliber 12,7 mm dan SPR-3 kaliber 7,62 mm. Senjata anyar buatan Pindad yang diproduksi tahun 2017 punya keunggulan dari segi munisi yang digunakan. SPR-4 memiliki kaliber 338 Lapua Magnum dengan penggunaan munisi MU56M. Untuk memastikan akurasi terbaik, senapan dengan berat 8,1 kg tanpa bipod dan teleskop panjang didukung oleh teleskop dengan pembesaran hingga 25 kali serta bipod untuk menjaga kestabilan dalam penembakan. Senapan penembak runduk ini juga memiliki akurasi yang bagus untuk melumpuhkan musuh dengan target bidikan sejauh 1.500 meter. Selain itu, SPR-4 memiliki metode penembakan tunggal dengan menggunakan sistem pengamanan tuas.
Berikutnya adalah SS-2 V2 atau senapan serbu 2. Senapan ini terbilang lawas. SS-2 diproduksi pertama kali tahun 2005. Meski tua, V2 terbilang salah satu senapan serbu yang paling ditakuti. Merupakan pengembangan dari seri sebelumnya, SS-2 memiliki keunggulan dengan tingkat ketepatan yang lebih akurat, bobot yang lebih ringan, serta nyaman digunakan. Lebih lagi, SS-2 ini telah mengantongi semua standar senjata internasional dengan ukuran amunisi 5,56 x 45 mm dan magasi muat hingga 30 butir peluru. SS-2 mampu menembakkan 700 butir peluru tiap menit. Makanya tidaklah heran bersama senapan buatan PT Pindad ini, TNI sukses menjuarai lomba menembak antar negara Australia Army Skill at Arms Meeting 11 kali berturut. Terakhir di tahun 2018, TNI masih sanggup mempertahankan gelar juara umum. Dan tentu saja karena memakai SS-2 V2. Dengan harga yang lebih murah dari senjata sejenis, SS-2 laris dipesan militer negara lain. Yang juga pernah menghebohkan dunia adalah senapan serbu 4 atau SS-4. SS-4 diperkenalkan pada tahun 2016 dan oleh Perindustrian TNI Angkatan Darat atau Pindad disebut memiliki kemampuan di atas SS-2. Hal yang pernah mencengangkan militer dunia karena SS-4 bisa mengalahkan kemampuan senapan serbu paling terkenal di dunia, AK-47 buatan Rusia. Keunggulan itu bersebab SS-4 memiliki jarak tembak efektif ketimbang dengan AK-47. SS-4 bisa menembak 600 hingga 800 meter, sementara AK-47 hanya punya jarak tembak efektif 300 meter. Dengan perbedaan itu, wajar saja kalau SS-4 dipandang sebagai senjata serbu paling mematikan. Di dalam air, tembakan efektifnya berjarak antara 20 hingga 30 meter di kedalaman 5, 10 hingga 20 meter. Bahkan masih presisi dalam kedalaman air 40 meter. Bayangkan gagahnya pasukan marinir saat menggunakan senjata ini sembari menyelam. Spesifikasi tinggi ini telah membuat pamor SSBA dibicarakan dunia militer internasional. Sungguhlah patut dibanggakan. Sebagai negara besar, Indonesia telah menempatkan diri pada posisi seharusnya. Wilayah luas, penduduk banyak, angkatan perang besar dengan alutsista canggih dan modern. Satu lagi, karya anak bangsa itu mendapat pengakuan dunia, dipuji juga dibeli.